Dipersiapkan udah semua coba itu notebooknya. Iya, Pak. Oke, seperti biasa ya. Di langkah pertama kita masukkan library yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena kemarin mungkin terlalu ya, tapi in case kita butuh yang seperti kemarin ya, bagaimana cara melakukan load data dari eksternal gitu. Misalkan dari Excel. Silakan teman-teman tulis untuk ini kelihatan ya. Jadi kalau Pandas itu kita bisa buat datanya sendiri. Ya, kita bisa buat data di sini, tapi kan ini nggak esensial ya karena kita pasti datanya dari eksternal. Cuma ini untuk contoh aja nggak apa-apa. Jadi saya buat tabel utama. Jadi ini untuk yang bagian ini saya share ini aja lah desktop ya, banyak transisi. Nah ini ya bagian kesesuaian ini referensi data. Jadi mau coba gabungin ya data ini yang main sama referensinya. Jadi kita buat tabel utama. Silakan bisa dicoba. Di sini df main, ini nama variabelnya sama dengan PD, kita ambil dari pandasnya. Kemudian kita panggil fungsi data frame untuk membuat data frame ya. Istilahnya nanti kita buat seperti ini tabelnya. Nah, kemudian kita gunakan eh, tabel di sini untuk menggenerate datanya. Di sini ada kolom ID yang isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kolom nama. Ya, ini silakan nanti bisa diganti ya. Nama-nama ini silakan bisa disesuaikan. Usia 21, 25, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya tabel referensinya. Di sini saya pakai variabel dfref, kemudian sama ya, pakai data frame, nama kolomnya ada ID sama gender. Nah ini kalau kita gabungkan tadi ya, maka akan referensi ini akan melihat ya, dia akan gabungkannya menggunakan kolom yang mana nih referensinya gitu. Maka kira-kira pakai kolom yang mana? Kalau ref ini mau kita gabungkan ke main, yang tahu? Oh, yang main, Pak. Ke yang main. Kira-kira kolom mana yang kemudian menjadi referensi atau menjadi patokan gitu dia akan gabungnya. Oh, Kolom di ID. ID, Pak. Iya betul ya ID ya. Jadi dia punya tadi ya seperti yang di web itu dia punya data yang sama gitu, isinya sama sehingga itu kemudian menjadi patokan untuk kemudian digabungkan tabelnya. Kemudian dicoba dicek, dipanggil untuk dfmain sama dfref-nya. Langsung aja diketikkan namanya dfmain sama dfref. Nanti muncul ya tabel seperti ini. Oke, di sini dipanggil devmain sama devref. Ini bentuknya ya. Sini tadi untuk kolom dan isinya. Nah, kemudian kita akan gabungkan berdasarkan ID-nya. Nah, ini langkah selanjutnya untuk penggabungannya ya. Kita menambahkan referential integrity ini ya. Istilahnya ini referential integrity untuk menggabungkan tadi. Jadi di sini digunakan untuk menambahkan ya kode ini referential integrity constraint pada suatu data frame. Di sini adalah df main-nya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya data frame. Nah ya, jadi kita gabungkan data frame lain tadi df ini ke dalam df main-nya. Nah, kemudian referential integrity constraint ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai pada suatu kolom referensi. Nah, ini yang biasanya adalah ID-nya ya. Kalau mahasiswa ya berarti NIM-nya bisa gitu kita jadikan ID itu menjadi data atau kolom yang unik kan sehingga kita jadikan itu menjadi primary key yang dari data itu kemudian bisa nge-trace ya banyak hal. Itu kita teman-teman saya cari berdasarkan NIM-nya gitu di gateway ya bisa muncul banyak data yang selalu mengacu pada nilai yang benar pada kolom referensi pada data frame PDF. Nah, pada baris pertama ini ya dari baris pertama ini df main di merge ya kita panggil df main-nya kemudian di merge menggunakan fungsi merge. Di sini yang akan di merge adalah df ref ya yang ini ref kemudian on id pada id-nya
Jadi referensi atau apa tadi patokannya adalah ID-nya. Ya, berdasarkan kolom ID dan parameter validate di set sebagai many to one. Nah, parameter ini menandakan bahwa ini relasi antara kedua data frame adalah many to one, yang berarti banyak data pada data frame, ya, main mengacu pada satu data pada data frame, yaitu dframe. Dengan menambahkan parameter ini, kita dapat memastikan bahwa setiap nilai pada kolom ID pada data frame df main, ya, yang main ini, itu menggunakan metode df main selalu ada pada kolom ID pada data frame dframe. Jadi apa yang kemudian ada di data dfmain itu pasti selalu ada yang ada di dfref gitu. Kemudian pada baris kedua sebuah data baru. Nah, di baris kedua ini kita coba tambahkan data baru gitu yang melanggar referential integrity constraint. Di data sebelumnya itu belum ada ID 5 gitu. Nah, ini data baru ID 5 ya ditambahkan ke dalam data frame menggunakan metode append. Ya, jadi kita tambahkan dengan metode append, data ini sengaja dibuat untuk melanggar yang sudah ditetapkan pada data frame deadman. Kemudian pada baris ketiga ini ya kita coba print kan, dicetak ke layar menggunakan print. Nah, kita bisa melihat bahwa data ID 5 di sini ya itu ditambah di sini ya. Masih invalid sih tak, Pak. Bisa Invalid sudah. Oh ya, ini oke. dilihatkan kembali. Ya, Masih, Pak. silakan sambil dicek-cek. Jadi di sini ada warning ya karena memang eh, melanggar gitu ya ID-nya sebelumnya nggak ada, belum terdefinisikan gitu. Tadi kan kalau main itu one, bahwa setiap apa yang ada di data main itu pasti ada di data ref-nya. Nah, ketika kita coba masukkan data baru dengan ID 5, ya ini kan nggak ada gitu. Maka hasilnya seperti apa? Coba deh, sengaja dilanggar. Sudah? Masih error, Mas? Sudah bisa, Pak. Nggak bisa ya? Ada warningnya? Iya, Pak, sama, Pak. Sama ya? Oke. Oke, di sini sudah ini ya, intinya sudah tergabung yang pertama antara DF ref-nya dengan DF main-nya. Jadi yang tadinya ini satu-satu gitu, sekarang sudah bergabung eh, berdasarkan tadi ID-nya, di mana untuk ID misalkan satu ya, di sini satu itu adalah Andi, Andi ini L gitu ya. Kemudian Budi itu nanti L dan seterusnya. Ini seharusnya tadi ada error, tapi di sini cuma warning ya. Tapi nanti ada yang versinya sudah tinggi akan terjadi error. Harusnya gitu, karena memang untuk ID 5 ini ditambahkan baru. Jadi tidak ada ID 5 sebelumnya. Nah, ini pada intinya untuk penggabungan itu kita perlu menentukan dulu untuk patokannya atau kalau di istilah database-nya ya primary key-nya ya. Itu harus tahu antara kolom gender sama ref, sorry, kok kolom gender. Antara tabel ref sama main ini mana yang menjadi primary key. Nah, di sini kan ada sama-sama ID ya. Kalau tadi di PPT itu mungkin nama kolomnya juga bisa jadi berbeda, tapi isinya adalah sama. Nah, nanti ketika digabungkan ya dia akan kemudian berdasarkan ID tadi. Jadi untuk satu ini kan berarti kalau di sini ya Andi gitu kan. Dimana untuk Andi itu umurnya di sini ada informasi usia. Nah, ini kemudian ditambahkan dengan jenis kelamin. Seperti itu ya untuk penggabungannya. Nah, kemudian di sini adalah untuk waktu ya. Jadi langkah selanjutnya adalah
terkait dengan format waktu, konsistensi terkait dengan waktu. Nah, ini sama saya coba buat contoh datanya menggunakan data frame. Ini silakan bisa disesuaikan dengan angka yang lain atau tanggal yang lain, tapi dengan format-format yang berbeda-beda ya. Tadi misalkan dengan penulisan tanggalnya ada yang pakai garis miring, ada yang pakai dash strip ya, kemudian ada yang ditulis bulannya, dan seterusnya. Nah, ini kan beda-beda. Nah, ini nanti kalau kita olah akan memberikan pemaknaan yang beda-beda. Kalau misalkan kita tetap olah, kita paksakan olah dengan format yang berbeda-beda seperti ini ya. Nah, maka kita perlu konsistenkan, kita perlu samakan. Nah, untuk waktu kita bisa menggunakan ini. Oke, kemudian kita lakukan ini ya, supaya konsisten. Maka untuk waktu kita bisa simpan misalkan di dalam, kita timpa ya, istilahnya kita ganti gitu data lama. Di mana untuk DF ini kemudian kita akses bagian kolom waktu ya. Di sini namanya waktu. Sekali lagi kalau misalkan ini ya pakai W besar ya, maka dia kan ngecek tuh DF ada nggak kolom waktu tapi W-nya besar. Oh, ternyata nggak ada, maka nanti akan error. Ya, maka harus hati-hati. Ini pakai apa, kita akses kolom waktunya kemudian sama dengan, jadi intinya nanti hasil ini akan ditimpa ya ke kolom ini lagi. Nah, ini kita ambil fungsi to date time dari Pandas, kemudian kita masukkan kolomnya tadi ya df waktu, kemudian ini error coerce, ini apa ya tadi, coerce di sini ya, dan di menggunakan ya. Jika terdapat nilai yang tidak dapat diubah menjadi tipe data datetime, ya misalkan dari data ini nggak ada yang nggak bisa dirubah menjadi datetime, maka nilai tersebut akan diubah menjadi none. Ya, none ini not a number, menggunakan parameter error coerce ini ya. Jadi kalau misalkan data ini ada yang oh nggak bisa nih kita dirubah jadi datetime, maka nanti diisi none. Kemudian dot dt, setelah itu ya nilai-nilai dalam kolom waktu yang telah diubah menjadi tipe data datetime kemudian dirubah kembali ke dalam format tanggal dengan menggunakan metode dt.strftime ya. Di mana untuk formatnya adalah ini years dulu, kemudian month, baru day-nya. Nah, kemudian nilai-nilai yang telah diubah formatnya kemudian akan disimpan kembali ke dalam kolom waktu. Seperti itu ya ceritanya dari kode ini. Silakan bisa dicoba. Kemudian nanti dipanggil lagi ini, kita running. Ya, kemudian kita coba. Nah, jadinya seperti ini sekarang. Jadi yang ini yang pertama ya 21 Februari 2023 pakai garis miring, sekarang jadi 2023 strip 2 ya strip 21. Dimana kenapa tahun dulu ya, karena tadi ya kita format di sininya adalah Y dulu, years dulu, kemudian strip month, strip day. Kalau mau dicoba pakai format lain silahkan, boleh. Di sini adalah kaitannya dengan satuan pengukuran. Jadi intinya sama ya, kita import pandasnya. Di sini saya coba buat data dummy. Misalkan ada nama produk, produk A, produk B, C, kemudian satuannya beda-beda ya. 1 kilo 500 gram 1000 miligram. Kemudian bisa kita cek di sini ya datanya. Seperti ini, silakan bisa dicoba. Ini sama sih sebenarnya kayak tadi ya, untuk bikin data dulu. Nah, ini kalau seperti ini sebenarnya agak tricky, guys. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita buat dictionary. Intinya, karena kita mau convert ke kilogram kan ya, maka kita bikin, misalkan kalau kilogram berarti ya 1, kilogram berarti dikali 0,001, kalau miligram nanti dikonvertnya ke 0,00 sekian ya, 01. Dan seterusnya, ini kalau misalkan dictionary bisa ditambah ya. Misalkan untuk satuan-satuan yang lain, kita bisa sesuaikan gitu, bisa dimasukkan semuanya. Misalkan mau di, ini kan ya tergantung juga nanti mau disesuaikannya mau ke mana gitu kan.
Kalau mau ke gram berarti kan gramnya yang satu, kilogramnya nanti menyesuaikannya itu dan seterusnya. Nah kemudian kita, nah ini agak agak tricky ya. Jadi kita bikin, ini saya running dulu. Kita bikin namanya fungsi, fungsi untuk mengkonversi satuan pengukuran. Tapi intinya di sini untuk fungsi itu ada def ya, kata kunci apa namanya, coding penanda kalau itu fungsi. Kemudian nama fungsinya, ini konversi berat. Kemudian parameternya adalah beratnya. Jadi kita masukkan angka, koma satuan, ya, ini sama dengan berat, di split ya. Jadi ini nanti kita split dulu. Jadi langkah pertama adalah kita split karena tadi kan datanya ini kan 1 kilogram 500 gram. Nah ini kalau kita mau konversikan, kita mau aplikasikan fungsi matematis ya itu nggak bisa kalau seperti ini karena kan ini kan bentuknya string sehingga kita perlu split dulu antara angka sama satuannya. Kemudian kita hitung di sini ya, kita hitungkan, kita kembalikan dengan mengalihkan antara angkanya ini kan sudah di split antara angka sama satuan. Kita kalikan angkanya dengan konversi satuan dari sini ya, dari dictionary tadi. Kemudian nanti ini kita running. Kemudian di sini kita tambahkan kolom baru untuk menyimpan data tadi, untuk menyimpan berat dalam kilogramnya. Sehingga data berat kilogram ini kita buat ya, kita buat kolom baru di dalam variabel data ini ya. Nah, kita tambahkan kolom berat ya dalam kurung kilogramnya. Ini sama dengan data data beratnya. Jadi data berat ini kan sudah kita ambil tadi angkanya aja ya. Kemudian kita pakai fungsi apply, kita apa tambahkan, kita implementasikan ya istilahnya fungsi konversi berat ini ya ke dalam kolom berat kilogram tadi. Oh enggak, sorry. Kita kalikan gitu ya. Kita intinya data berat tadi kita ambil angkanya, kemudian kita kalikan dengan konversi beratnya tadi. Nah, ini kalau kita running, ya hasilnya seperti ini. Jadi 1 kilogram tetap ini ya data barunya ini 1 kilogram ini jadi 500 gram jadi 0,5, kemudian 1000 miligram jadi 0,001. Oke, mungkin sampai mana tadi? Sampai sini ya. Silakan bisa dicoba. Ini agak tricky, mungkin teman-teman juga bisa nanti kalau di ini juga banyak ya. Nanti kalau penyesuaian yang lain, satuan yang lain bisa jadi kan fungsinya ini beda ya. Gitu. Tapi contohnya cara penyesuaian kalau untuk satuan ya seperti ini. Mohon maaf, Pak. Ya, Pada Mas define Rizal. terjadi kesalahan, Pak. Untuknya saya. Bisa bisa di screenshot aja Mas. Biar saya tahu. Untuk errornya atau untuk Semua ya apa tuh? semuanya dari dev dari ini. Yang ini kan ya? Yang dev ini apa yang mana? Iya, Pak, yang define itu, Pak. Ya, ini di screenshot sampai errornya. Tidak jadi, Pak. Sudah bisa kembali. Ternyata Oh tadi udah. kesalahan. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Oke, silakan yang lain.
Sudah cukup ya? Oke.